Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Dirut, Pak Doso, berarti anak ke-10. Doso itu sedoso. Itu biasa di Jogja anak ke-10 dikasih nama Doso. Anak ke-10, Doso Agung, berarti 10 keluarga besar bersaudara. Bapak Komisaris Utama, Bapak Heri Bowo, dan seluruh jajaran komisaris dan direksi, karyawan, pelindo, hadirin al-hadirat yang berbahagia. Ya, alhamdulillah, tadi disampaikan oleh Pak Heri Bowo, Pak Komut, Pak halal bihalal ini adalah prestasi orang Nusantara membuat Islam jadi indah. Jadi Islam itu jadi indah karena kepinterannya orang Indonesia. Puasa itu sebenarnya ya yang penting nggak makan dari sebelum subuh sampai maghrib, itu aja intinya, nggak makan, nggak minum, nggak jawil-jawil, intinya cuman itu. Tapi orang Indonesia jadi pintar, jadi indah. Karena Indonesia ini mataharinya jarang dilihat tumbuhnya secara langsung karena terhalang oleh pohon, maka di Indonesia muncul tradisi imsak. Imsak itu karena mataharinya nggak kelihatan. Di Arab nggak ada begitu, karena Arab itu kalau matahari muncul langsung kelihatan. Di sini juga puasa itu jadi indah. Karena puasa orang sini lebih berat dari orang Arab. Orang Arab kalau puasa keluar rumah lihat padang pasir. Nggak ada orang pengen makan padang pasir. Tapi orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat belimbing. Maka para kiainya daripada kamu nggak khusyuk kalau puasa, sebaiknya tidur aja. Maka kemudian setelah itu tidur, dikasih dalil naumuso imin ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, karena tidur terus akhirnya kiainya sepi, maka kiainya pergi ke pasar cari mercon. Akhirnya puasa di Indonesia muncul mercon dar-dor. Maka ndak usah heran kalau ada puasa kok merconnya banyak, itu khas Indonesia. Terus kalau malam ada sahur. Bahkan sekarang ono sahur ora sahur sak karepmu ono. Nah, itu kehebatan orang Indonesia. Terus selesai puasa halal kayak gini nih, minta maaf. Di Arab sana nggak ada orang kenal tetangga. Nah, di sini bebeknya nelek di halaman tetangganya, maka saling memaafkan. Kerja di pasar biasalah, itu khas Indonesia. Kenapa? Karena puasa ini harus disyukuri. Berbahagialah orang yang berpuasa dan mau menjalankan puasa. Karena puasa ini nggak main-main. Ibadah yang Allah bikin alasan itu puasa. Karena puasa itu seperti penyiksaan, nggak makan, nggak minum, nggak penyiksaan. Tapi Allah kasih alasan. Puasa ini bukan kamu saja, tapi orang dulu juga tak suruh puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu. Jadi puasa ini bukan sampean aja yang disuruh. Seluruh manusia dari zaman bahula itu disuruh puasa. Makanya puasa ini ibadah yang paling terkenal.
Karena puasa ini ibadah kuno, kurikulum lama. Ibarat sekolah kurikulum yang nggak pernah hilang itu berhitung. Matematika itu nggak pernah hilang kurikulumnya. Puasa itu juga sama, kurikulum kehidupan yang nggak pernah dihilangkan oleh Allah. Semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Adam itu puasa juga. Sehari di bulan tanggal 13, 14, 15 rembulan itu puasa. Terus 27, 28, 29 akhir bulan namanya puasa Ayyamus Sud. Kalau hari terang puasa Ayyamul Bid. Nabi Idris juga puasa, dikenal dengan puasa tanpa nyawa, bila roh. Makanan tidak ada nyawanya, tanpa ikan, nasi mutih nih cara orang sekarang. Nabi Dawud juga puasa, sehari iya, sehari enggak. Nabi Musa sebelum naik Gunung Tursina puasa. Nabi Ibrahim puasa. Nabi Isa diajari puasa. Nabi Muhammad juga masih diajari puasa. Dan Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti orang dulu. Makanya puasa ini dikenal semua manusia. Bahkan semua agama kenal puasa. Itu uniknya puasa. Dulu ada agama kuno, sekarang punah agama itu. Namanya agama Zoroaster. Nabinya Zarathustra. Ajarannya nihilisme. Kalau orang Jawa bilangnya suwung. Itu Tuhannya dua. Tuhan terang namanya Ahriman, Tuhan gelap namanya Ahura Mazda. Nah, dua Tuhan ini suka kelahi. Wausil. Tuhan terang penguasa matahari, Tuhan gelap penguasa rembulan. Kalau dua Tuhan ini kelahi, Tuhan terang kok kalah gerhana matahari. Orang Zoroaster puasa 3 bulan. Kalau Tuhan gelap kalah gerhana matahari, puasa 40 harian gitu. Puasa. Ini orang Zoroaster. Cuman agama Zoroaster itu punah. Berganti menyembah api. Yang akhirnya di dalam Al-Quran dikenal dengan Majus atau Majusi. Cuman agama Majusi ini punah juga. Karena raja terakhir Majusi namanya Rustum yang ada di Persia sana masuk Islam. Raja Rustum ini anaknya dinikahkan dengan anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namanya Sayyidina Husain. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, karena masuk Islam, kemudian orang Majusi tidak lagi menyembah api. Cuman orang Majusi kalau menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi, panjang, itu namanya Manaro. Sehingga kemudian setelah nyembah Allah, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid orang-orang ex-Majusi punya Manaro. Begitu seluruh kaum muslimin lihat masjid orang Persia punya Manaro, kok bagus, maka kemudian seluruh kaum muslimin berlomba-lomba bikin Manaro di depan masjid, yang akhirnya sampai Surabaya jadi menoro. Di puasa. Lu ini Islamnya begitu. Kalau masjid khas Arab yang asli ya kotak tutupnya, pelepah kurma. Menoro itu, menara itu dari tradisi Majusi dulu. Kubahnya itu ketika Islam ketemu dengan Nasrani yang di Konstantinopel, kemudian punya masjid, ada kubahnya itu sumbangan dari gereja dulu. Makanya kubah masjid sama kubah White House itu sama, kubahnya istananya Presiden Amerika ya sama kubah. Lah itu orang Majusi. Orang Hindu juga disuruh puasa. Jadi Hindu juga mengenal puasa, namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Untuk persiapan muksa. Muksa itu mati terbaik ala Hindu. Hilang raga dan sukmanya. Hanya bisa dilakukan oleh orang Brahmana. Kalau orang kesatria nggak bisa hilang, maka dibakar, dingaben. Kalau di bawahnya ada kasta namanya Wisya, pegawai negeri. Nah, sampean-sampean pegawai ini kastanya Wisya.
itu dibakar matinya kalau sudah punya uang. Kalau belum punya uang nabung dulu. Nah di bawahnya ada sudra. Sudra ini petani, pedagang, itu sudra, tukang las, itu sudra. Nah di bawahnya ada kasta namanya paria, pengemis. Ini matinya nggak ada yang ngurus. Di bawahnya ada kuca. Kuca ini tukang ngutil. Jadi hidupnya ngentit. Apa itu? Tukang motong bansos lah kalau ininya. Itu kuca. Itu matinya juga nggak ada yang ngurus. Di bawahnya ada meleka, maling. Kalau ketahuan lari. Tapi di bawahnya ada namanya candala, maling kalau ketahuan berani. Nah ini begal itu. Nah ini nggak ada yang ngurus. Nah, makanya mati terbaik itu moksa. Supaya bisa moksa melakukan upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Nanti tubuhnya mengecil, kecil, lap, hilang, imaterial. Itu namanya moksa. Tapi waktu itu banyak yang gagal, sudah mengecil, ingat istrinya. Maka macet, jadi jenglot atau Bathara Karang itu. Makanya kalau ada yang ketemu jenglot jangan dijual mahal, itu produk gagal moksa. Itu asalnya begitu. Makanya dulu terus orang-orang di sini mengambil ajaran yang lebih mudah, bukan menahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu. Namanya ajaran Bhairawa Tantra. Itu upacaranya namanya pancamakara, laki perempuan udo kabeh melakukan hubungan seks bebas sak mblengere. Sisane sekarang di Gunung Kemukus Boyolali itu. Terus minum arak sak mblengere itu. Perutnya biar kenyang, kasih makan makanan termasuk tumpeng. Nanti biar kalau sukmanya pergi, tubuhnya masih ada, namanya ngrogo sukma, kasih makan daging manusia, maka tukul sumanto. Akhirnya orang di sini mampu punya ilmu ngrogo sukma. Sukmane pergi diajak nyolong, namanya ngepet. Sukmanya pergi diajak mateni wong, namanya santet. Dijak mencintai perempuan, namanya pelet. Nah, itu kuat sekali ajaran itu. Sehingga dengan ajaran Bhairawa melalui lautan Kertanegara sanggup menaklukkan Mongolia, menjadi negara terkuat di dunia, penakluk 2/3 dunia. Itu karena penganut Bhairawa. Itu Pelindo sekarang lah, pakai pelayaran. Itu makanya dulu terus paling berat itu Islam masuk ngadepi yang ini. Maka didatangkan ulama Persia namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, tapi lidah Jawa, lidah Hono Coroko. Maka nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi meleset dari Syekh Subakir itu. Lidah susah orang Jawa. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir jadi Syekh Jumadil Kubro. Karena lidah Hono Coroko itu kan susah. Alhamdu keluarnya Al-Kamdu. Ya Hayu ya Qayyum ya Kayuku ya Umu. Robbil Alamin keluarnya Robbil Ngalamin karena punyanya Mogo Botongo. Gak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan keluarnya Romlan. Nah, makanya orang-orang ini datangkan Syekh Subakir ini ngadepi orang Bhairawa. Nah, orang Bhairawa akhirnya lari ke Banyuwangi sana. Dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Nah, di sana diajar sama muridnya Syekh Subakir namanya Maulana Ishaq. Makamnya di Kemantren Lamongan itu. Akhirnya Menak Sembuyu nyerah, anaknya yang perempuan dikasihkan sama Mbak Ishaq, lahir Raden Ainul Yakin Sunan Giri, makamnya Gresik. Maka orang Bhairawa hilang, lari ke Bali. Tapi lama-lama tumbuh lagi orang Bhairawa di Kediri, nyembah patung Totok Kerot di daerah Pagu Pamenang, tempat moksanya Joyoboyo. Diajar sama Sunan Bonang, akhirnya nyerah. Lah begitu nyerah, ya sudah, kamu muternya tetap gak apa-apa, laki perempuan, tapi jangan nudo, pakai baju. Arak diganti teh, kopi atau air putih. Tumpeng karena itu halal nasi gak apa-apa. Ingkung manusia diganti ingkung pitik. Mantra ngrogo sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kemudian ada Indonesia punya tradisi tumpeng
tumpengan. Itu yang dandani namanya Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang mengajarkan kepada Sunan Kalijogo muridnya untuk disebarkan di seluruh Jawa. Sunan Kalijogo mengajarkan pada muridnya namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng mengajarkan pada muridnya namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo Surabaya sini. Mbah Benowo mengajarkan pada Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diajarkan kepada Mbah Jabar Tuban, diteruskan oleh muridnya namanya Mbah Sufyan Tuban, teruskan muridnya Mbah Abdul Halim Boyolali, punya murid Mbah Abdul Wahid Solotigo, punya murid namanya Mbah Khairon Purwodadi, punya murid Mbah Asy'ari Jombang. Nah itu Jombang lagi, punya putra Kiai Hasyim Asy'ari, maka pengikut Kiai Hasyim Asy'ari tidak alergi sama tumpeng. Nah ini berhubung orang Jombang mesti saya jelaskan. Jadi halal bihalal Jombang, tumpeng juga Jombang. Jadi biar Jombang itu ngertinya nggak cuman besut, mancamino. Jadi puasa. Makanya karena upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Makanya ketika Islam datang membawa tradisi nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, namanya Syahrus Siam, kok seperti upawasa. Maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Jadi kalau sampean pengen tahu kenapa Ramadan kok disebut bulan puasa, karena dulu ada namanya upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Makanya kemudian Syahrus Siam disebut bulan puasa karena dulu upawasa. Orang Buddha itu juga pelajaran puasanya ada. Ketika ingin mendapatkan kesempurnaan menuju nirwana, itu puasa di bawah pohon bodhi, pakai kain selempang, tidak pakai daleman. Itu waktunya tidak terbatas sampai mendapat pencerahan. Agama besar Yahudi juga puasa. Kalau peringatan Yom Kippur mereka puasa. Nasrani juga diajari puasa. Kalau hari Jumat Agung menjelang Paskah juga puasa. Jadi hampir semua agama itu kenal puasa. Karena apa? Ini syariat kuno. Makanya ndak usah heran kalau ada puasa. Apalagi orang Jawa. Orang Indonesia ini hobi kalau yang namanya puasa. Makanya variasi puasa terbanyak itu di sini. Ada puasa makan pupus daun namanya ngidang. Ada puasa mangan polo pendem yang di bawah tanah namanya ngerowot. Ada puasa tidak kena matahari namanya pati geni. Ada puasa gandul duit namanya ngalong. Ada puasa diem macam bisu. Ada puasa ngeluyur aja namanya ngidan. Ada variasi puasa itu macam-macam itu di sini. Dan bagi orang Nusantara dan orang dunia, puasa ini menempati sejarah tersendiri. Hampir seluruh cerita besar itu bermula dari puasa. Rasulullah mendapatkan wahyu setelah puasa, naik turun gunung di Gua Hira, hampir dilakukan selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan ma'rifatullah itu setelah puasa 25 tahun di padang pasir, dibimbing Syekh Mubarak Al-Majzumi, jadi Sultanul Aulia. Di Jawa Sunan Kalijaga rojone berandal, bisa jadi wali karena puasa 3 tahun. Sunan Geseng itu tadinya cuma tukang ngambil kelapa itu, tapi kuat puasa 3 tahun, baca Ya Hayyu Ya Qayyum, itu bisa lari di atas air dan bisa meneruskan perjuangan Sunan Kalijaga. Padahal dia keliru, yokayuku yokayumu. Saridin disuruh puasa sama Sunan Kudus. Kalau kamu mau jadi penerusku yang hebat, puasa 3 tahun di atas pohon kelapa, baca Allahu Akbar, dilakukan 3 tahun, jadi pengganti para wali namanya Syekh Jangkung. Akhirnya Saridin, wong Pati pasti kenal itu. Dan itu pun keliru, mestinya Allahu Akbar, keliru, lawa bubar. Jadi sejarah besarnya puasa, jangan sembrono.
Ki Gede Pemanahan penjenengan cerita sama Sunan Kalijogo, jeng Sunan saya pengen juga jadi raja. Ki Penjawi dapat pati, Kang Mas Raden Fata pun entuk Demak, kabeh pun entuk. Niku Haryo Penangsang angsal Pajang, Kang Mas Joko Tingkir dapat Joko Tingkir dapat Pajang, Haryo Penangsang dapat Jipang. Saya dapat daerah mana? Ki Gede Pemanahan matur Sunan Kalijogo. Ya ndak ada, semuanya sudah habis yang baik-baik, tinggal 5 tempat, itu pun tempat setan. Tempat setan pertama ada di ujung timur namanya Alas Purwo. Tempat setan kedua ada namanya Alas Roban. Tempat setan ketiga ada namanya Alas Larangan Cirebon. Tempat setan keempat ada namanya Alas Ketonggo Ngawi. Lah tempat setan yang kelima namanya Alas Mentau lereng Merapi. Makanya kamu milih yang mana? Milih Mentau aja. Wah, kalau kamu milih Mentau setannya gede-gede, kamu puasa 20 tahun biar ditemani sama Ki Ageng Giring, jangan turun. Puasa 20 tahun di Bang Lampir Gunung Kidul. Ini Pak Doso pasti tahu itu. Itu bekas bokongnya itu sampai nyitak begini. Akhirnya apa? Mampu betul Bubak Alas Mentau ditemani Ki Gede, apa Ki Gede pun temani Ki Ageng Giring. Bubak Alas Mentau punya anak namanya Danang Sutawijoyo, mampu menjadi raja. Bubak Alas bikin negara namanya Mataram, yang akhirnya dipecah Belanda jadi 2, Jogja sama Solo, yang akhirnya dipecah lagi Hamengkubuanan, Pakualaman, Mangkunegaran, Kasunanan. Puasa itu. Ki Ageng Pengging pengen punya anak jadi raja, suruh puasa sama Sunan Kalijaga 7 tahun. Akhirnya punya anak namanya Joko Tingkir jadi Rojo Pajang. Puasa. Calon Raja Mataram itu ada yang nggak mau jadi raja karena takut kalau jadi raja tidak alim. Maka dia keluar dari kerajaan namanya Raden Bagus Harun, menempuh perjalanan spiritual puasa 7 tahun di daerah Ponorogo, Kampung Pagotan, di samping sumur. Yang sumurnya itu akhirnya ditirakati selama 7 tahun. Tahun ke-7 sumurnya itu naik airnya 7 meter. Tanggal 27 Ramadan. Oh, aku dapat Lailatul Qadar. Maka sumurnya dikatakan dengan nama sumur Sewu Wulan. Karena sumur Sewu Wulan, maka kampungnya sekarang disebut Kampung Sewulan, di belakang pabrik gula Pagotan itu. Nah, Raden Bagus Harun akhirnya punya anak perempuan galaknya luar biasa, dikenal dengan nama Nyi Ageng Alap-alap. Kalau ngamuk naik di atas pohon. Dinikah Raden Santri, punya anak namanya Mbah Maktum. Nikah punya anak Mbah Maklum, nikah punya anak Mbah Tafsir Anom, nikah punya anak Mbah Qolyubi, nikah punya anak Mbah Ilyas. Mbah Ilyas menjadi kandepak pertama di Surabaya. Punya anak perempuan galak namanya Nafikoh, dinikah sama Kiai Hasyim Asy'ari, punya anak Kiai Wahid Hasyim, nikah sama Nyai Solikah binti Bisri Sansuri Jombang, punya anak Abdurrahman Wahid. Bener-bener terjadi seorang ulama jadi presiden walaupun 2 tahun luwung. Cara puasa. Lu makanya kayak Lirboyo itu, pondok besar Lirboyo itu ketika Kiai Mbah Manap mau mendirikan Lirboyo, wong itu pusatnya berandal, suruh puasa, ngerowot, jangan makan yang di atas tanah, makan umbi-umbian. Dijalankan selama 56 tahun. Makan uwi, tahu uwi? Ngerti nggak uwi? Uwi umbi-umbian gede itu. 56 tahun makan uwi, sampai akhirnya uwinya hilang, dicuri gendruwo. Nah, akhirnya diganti gadung sama Mbah Manap, akhirnya gadungnya dicuri gendruwo. Akhirnya karena makan gendruwo, gendruwonya makan gadung, akhirnya jam 12 malam gendruwonya mendem. Angin ribut terjadi di Lirboyo, pondoknya ambruk karena ada gendruwo makan gadung. Akhirnya sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak, terus sembuh. Kasih tugas nimba untuk air mandinya santri, pakai singgot pring panjang, itu nyinggot namanya. Nah, maka di Lirboyo dulu zaman mondok, sampean kalau tahu itu ada kriat kriut itu gendruwo nimbo. Nah, tapi sekarang gendruwonya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyu.
Udah pensiun. Luar besar. Loh. Makanya di Jogja ada orang menempuh jalan puasa. Namanya Sukirah, ini Pak Doso ya. Sukirah ini perempuan biasa, tapi punya cita-cita pengen punya anak jadi raja. Padahal bukan tetangganya raja, istri raja juga bukan, maka tetangganya olok-olok paling anakmu nanti jadi presiden, apa jadi raja deh ketoprak. Tapi Bu Sukirah nekat puasa 9 bulan sambil ya Allah, pengen punya jadi raja ya Allah. Itu 9 bulan anaknya lahir, laki-laki keriting jemblok itu dikasih nama Soeharto, itu jadi presiden 32 tahun. Nah, itu makanya dulu jalan puasa ini banyak ditempuh oleh nenek moyang kita. Pengen istri cantik kok ditolak, orang dulu puasa. Masuk masjid kalau santri baca ya Rahmanu ya Rahim, 7 hari 7 malam I love you. Lah ya, kalau nggak mau ya Rahmanu ya Rahim ya cari pohon besar, bawa beringin di kantor Pelindo itu, baca sunah mata kaji ajiku jaran goyang ya I love you sama saja, yang penting puasa. Lu puasa ini menghasilkan energi yang luar biasa. Ini yang kadang manusia akhir nggak ngerti. Makanya ayam aja ngerti kalau pengen neteskan telur puasa 21 hari. Nanti ayam netes. Ulet itu kalau pengen terbang dia puasa jadi kepompong. Ngepompong dulu baru terbang jadi kupu. Ular itu kalau mau melungsungi ya puasa, nanti kulitnya ganti lebih mudah lah lagi. Makanya kita berdoa semoga puasa kita seperti puasa kupu-kupu, puasanya ulet habis jadi kepompong terbang jadi kupu-kupu. Jangan kayak puasanya ular, setelah puasa tetap aja keluar ular, sekali ulo tetap ulo. Itu jangan puasa. Dukun-dukun bayi dulu itu bodoh-bodoh, ndak pinter, cuman yok apa lo kuato, tapi puasanya kuat ya brul gitu ya keluar. Dan puasa ini nggak pandang bulu, dibikin baik ya mandi, dibikin jelek ya mandi. Makanya dukun-dukun santet itu kalau puasanya kuat, santetnya ya teksek. Bahkan orang cari nomor juga puasa. Loh, ini puasa ini menempati ranking tersendiri. Makanya orang-orang tua dulu hobi yang namanya puasa itu. Kalau punya hajat atau besar udah puasa deh, puasa. Hasil saya pernah punya pengalaman orang naik daftar tentara gak keterima. Oh, ini angkatan laut. Daftar angkatan laut itu nggak keterima karena tingginya kurang 5 cm. Udah daftar kemana-mana nggak keterima. Akhirnya saya suruh puasa 3 hari. Hari pertama 3 teguk 3 kepal, buka sahurnya. Bacaan apa Gus? Moconen wodowo. Dibaca selama 3 hari wodowo. Begitu waktunya daftar diukur lebih 5 cm. Untung ora iku nih sing dawa kan. Kudune kan dhuwur tapi keliru saya perintahnya, tapi karena yakin begitu diukur naik 5 cm. Tasyakuran motong sapi, begitu motong sapi saking senengnya saya ukur ternyata kurang 5 cm. Lah waktu itu meterannya yang mengkeret atau yang baca yang bingung. Nah sekarang ada di Angkatan Laut Surabaya, maka cari aja kalau ada tentara yang kurang 5 cm ya dia itu. Ini puasa. Makanya nenek-nenek moyang kita kuat-kuat. Nah sekarang begitu puasa itu menakutkan, maka orang ini jadi lemah. Jadi lemah. Dulu orang Jawa, orang Indonesia ketemu singo gitu kita ikut semilar, singone lari. Orang sekarang begitu takut puasa, jangankan sama singa, sama melinjo takut.
Iya monggo Pak melinjo ora samura tau. Santen itu enggak kenapa? Kolesterol. Penyakitnya banyak karena enggak ada orang mau puasa. Akhirnya begitu remuk masuk rumah sakit. Dokter harus menangani orang sakit, tapi ketika orang sakit mau ditangani, dokter mengatakan puasa. Ya, puasa dulu. Kalau nggak puasa saya nggak mau operasi. Makanya pasien yang mau dioperasi pun harus puasa. Lu dokter aja ngerti, nah sampean kadang nggak ngerti. Mumpung masih sehat, poso. Jangan kok tiap bulan puasa datang poso maneh. Itu caranya Allah. Dari dulu manusia dikasih senjata yang luar biasa namanya puasa. Gitu. Makanya kalau ada people power enteng-entengan, ada puasa enteng-entengan. Apa puasa enteng-entengan? Diet. Nah diet itu puasa enteng-entengan. Kan Pak Amin kan mengatakan ada people power enteng-entengan. Nah puasa enteng-entengan juga ada, namanya diet. Karena kalau diet kenemenen dead. Nah inilah ya. Jadi ini dari zaman kuno. Makanya orang itu kalau puasanya rajin, kuat, nggak takut apa-apa, sehat. Nah sekarang manusia ini dengan puasa takut. Jadi puasa ini kiri kanan oke. Gaya apik mandi, bikin jelek ya mandi. Cuman puasa kita ini berbeda. Kalau puasa yang diajarkan oleh Allah ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah menghadapkan wajah kemanapun, merasa diawasi oleh Allah. Itu. Oh ini ngaji kalau di syuting itu ya gini, jadi panas. Lampune siji loro. Ngerti wong pelindung Kiai ireng. Lampune diakeh. Pak Doso ngerti Kiai ireng lampune sing akeh. Mengarah ke saya semua ini lampunya. Bau panas. Jadi walaupun saya ngadep ke sana, saya nggak lihat ada perempuan di sini, nggak kelihatan. Kalau lampunya ke sini. Takwa itu apa? Menghadapkan wajah kemanapun, merasa dilihat Allah. Nah, makanya orang bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, karena kemanapun merasa melihat Allah. Lah kenapa kalau merasa melihat Allah, merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah, kok harus puasa? Ya memang itu caranya. Karena manusia itu nggak kenal Allah. Ini nggak kenal, tapi manusia yang asli kan kenal. Manusia itu yang asli kenal Allah, harus tahu ketemu kok. Sudah pernah dep-depan sama Allah manusia itu. Ditanya sama Allah, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Enggak ya Allah, aku akan ingat engkau Tuhanku. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, saya akan. Ya sudah, kamu turun sekarang. Fanfukur ruh, maka manusia dari langit diturunkan ke dunia. Langit bus turunkan ke dunia. Ditaruh di mana? Ditaruh di daging dunia. Lah daging ini produksi lokal dari makanan orang tua. Orang tuanya makan diproses di perut, dikeluarkan jadi jadi umbel, jadi apa. Nah makanan manusia yang paling intinya itu disimpan di sini, namanya nutfah. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan, karena Allah berfirman idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Simpen di sini namanya nutfah atau mani. Maka nanti kemudian dicampur, punya bapak punya ibu, produk dunia ini Pak Doso, lampunya dimatikan terus dicampur itu. Terus nanti dititipkan ke rahim ibu. 3 bulan jadi segumpal darah, 4 bulan jadi segumpal daging. Nah kalau sudah jadi daging, maka kemudian nyawa turunkan, manusia yang dari langit diturunkan masuk ke dalam daging.
Nah, begitu masuk ke dalam daging lah proses casingisasi dilakukan. Ditempelkan, manusianya ditaruh dalam daging, dagingnya ditambah kasih tulang, kasih tiang, kasih ikat otot, bungkus kulit, tumbuhkan rambut 9 bulan keluar. Begitu keluar manusia yang asli sudah di dalam, yang kelihatan bungkusnya. Lah bungkusnya ya tergantung yang buat, karena yang buat itu pesek ya keluarnya pesek. Kalau yang bungkusnya kok mancung ya keluarnya mancung. Kalau yang bikin bungkusnya kok cantik ganteng, nah keluarnya ini. Lah ini maka perempuan itu tempat menanam itu menumbuhkan. Makanya Islam mengajarkan nisa hukum harsul lakum, perempuanmu untuk menanam. Proses casingisasi di perempuan. Makanya perempuan itu seperti sawah. Ini sawahnya laki-laki ini yang punya sawah. Nah sawah itu untuk nanam. Makanya kalau pengen tanamannya bagus, sawahnya harus bersih. Jangan kok penuh sampah, jangan penuh kotoran, jangan terlalu banyak rumput liar. Makanya biar sawahnya bersih, laki-laki punya tugas membersihkan sawah, belikan lipstik, belikan gelang, masukin salon. Itu loh bener itu, sampean yang punya sawah ini harus bersih, harus tampil cantik. Biar tumbuhannya bagus. Sawah nggak boleh kering, sawah harus selalu basah dan selalu dipupuk. Nah perempuan juga harus selalu senang hatinya. Makanya agar perempuan senang hatinya, dia harus selalu dikasih uang. Loh yang laki-laki dengerin, jangan kau terpura-pura nggak denger. Iya ini yang perempuan ini, karena sawah harus selalu basah dan senang. Sawah itu kalau dikasih tanaman nggak boleh dibakar. Maka begitu juga perempuan kalau ditanami nggak boleh marahi. Maka perempuan itu nggak elok kalau dimarahi. Iya, perempuan kalau marah-marah boleh, karena perempuan itu kalau marah-marah sebenarnya lagi buang sampah. Bener, perempuan itu buang sampah karena kehidupan perempuan itu lebih susah dari laki. Perempuan itu pusing. Makanya perempuan itu stres. Saya pernah jadi perempuan sehari aja nggak kuat. Iya saya pernah jadi perempuan sehari nggak kuat. Gara-gara saya ribut sama istri saya. Ribut itu perkaranya apa? Perkaranya anak. Saya pulang ke rumah itu beruantakan. Saya ngomel sama istri saya, ya dede, sing rewang sakmene akeh, sudah banyak yang rewang, santri sakmene, kok yo masih rusuh kayak gini. Mungkin lagi head kayaknya istri saya. Langsung nyelantap itu, Mas, jangan gitu. Sampai nggak pernah merasakan jadi perempuan. Anakmu ini ayo gitu. Sampai mau kalau jadi perempuan, ya tidak mau, saya coba sehari saja nggak apa-apa. Akhirnya teken kontrak saya menjadi perempuan sehari. Begitu jadi perempuan sehari, jam 2 malam istri saya tak suruh pergi. Tak pergi kamu, sana yang jauh, jangan kelihatan kalau anak bangun. Ini ada uang 10 juta, ajak temanmu sana. Loh iya, wong saya mau jadi perempuan. Dia tak kasih uang 10 juta, suruh pergi sama teman-temannya. Kamu makan harus habis itu. Ajak habisin makan. Tapi nanti kalau saya telepon karena nyerah, kamu harus cepat pulang. Hitam di atas putih ini saya terjadi. Namanya juga saya juga emosi. Akhirnya pergilah dia. Subuh, bangunkan anak, saya contoh istri saya pidatoni anak saya, nggak bangun, melungker gini. Biasanya istri saya kalau anak nggak bangun dicubit, ikutlah saya nyubit. Kalau dicubit sama ibunya dia bangun, tak cubit ditendang saya. Mulai pusing, nggak mau bangun. Wah, akhirnya saking judeknya anak turun dari ranjang ono sing nggawa pempes, pusing. Wis setengah stres saya udah jam segitu. Terus dimandikan, biasanya kalau istri saya mandikan kan disemproti satu-satu gitu. Tak semproti, ngamuk karena nggak panas. Wah, katuan sing siji begitu tak panas sih kepanasan.
beratnya itu. Habis itu makan, setelah makan tak suapi satu-satu, saya nyontoh aja. Biasanya kan anak saya dijejer gitu terus disuapi satu. Saya yang nyuapi disembur, jarene kegeden, piringnya diuncal no. Stres, dan saya gagal menyekolahkan anak-anak sampai jam 7 masih ribut gak mau sekolah. Ndasku mumet. Jam 10 itu rumah itu dicat semua, pakai lipstik, digambari. Jam 1:30 saya nyerah jadi perempuan. Dek pulang, ampun, menyerah saya. Pulang ternyata istri saya sudah di tetangga gitu, langsung pulang. Iya saya ngerti sampean gak akan kuat. Tak cekel tangannya, tak ambung ping pitu itu saya. Semenjak itu saya tahu bener-bener jadi perempuan itu beratnya luar biasa. Kapok saya. Wis gak kemana-mana, aku mau dadi wedok, aku mau dadi lanang iso dolan. Iya jadi berat. Makanya saya anggap perempuan itu kalau ngomel buang sampah. Dan laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau perempuan kita lagi buang sampah, tempat sampahnya jangan ditutup. Nanti dibuang ke tetangga sampahnya. Weanan sama tonggo, pusing kita. Karena laki-laki itu sama anak dan istri lebih memilih istri. Loh iya, suami itu lebih sayang istri daripada sayang anak. Mulutnya aja yang sering mengatakan saya lebih mencintai anak dari kamu. Enggak, kata siapa? Laki-laki manapun pasti lebih mencintai istrinya. Buktinya ada. Pulang kerja, anak di pangku tetangga, enggak apa-apa. Terima kasih. Iya, pulang kerja gitu anaknya di pangku tetangganya, terima kasih, matur nuwun nggih pun ngomong anak kula. Coba kalau istrinya yang di pangku tetangga, oh langsung bawa arit. Itu tandanya bahwa suami lebih cinta istri, gayanya aja. Makanya perempuan kalau ngomel udah biasa, dia lagi buang sampah, sudah. Dan perempuan kalau lagi emosi harus diredam, karena bahaya kalau perempuan itu emosi nggak diredam, marahnya menjadi-jadi. Saya punya pengalaman meredam istri yang sedang marah, tak kasih contoh. Ini saya pengalaman pribadi, curhat saya. Bukan curhat, kasih pengalaman. Istri saya tak suruh dandan, Dik, dandan yang cantik, karena nanti kawinannya santri. Maka habis subuh dandan sampai jam 7 pagi. Perosoku begitu keluar itu cantiknya luar biasa istri saya itu. Oh cantik itu, pergilah ke pernikahan. Bawa anaknya satu, bawa santri satu, namanya Arifin. Begitu sampai di perempatan, ya Allah, di seberang sana ada perempuan cantiknya luar biasa di dalam mobil, rambutnya merah, kacamatanya neng bun-bunan gini. Lelaki-laki lihat gitu yang merucut, ya Allah Pin, ayu nita itu. Lah begitu saya bilang itu lupa kalau bawa istri. Saya dicubit dari belakang itu sakitnya luar biasa. Sampai hari ini masih kerasa sakitnya. Padahal sudah 3 tahun yang lalu. Akhirnya saya bilang enggak deh, ya enggak mau ngomel, berang dasar matanya laki-laki. Wah, mau ngomong enggak deh, enggak mungkin, saya udah terlanjur ngomong. Wah itu alisnya itu udah letrek semua itu sini-sini ada. Wong nangis. Saya menyesal tapi apa guna, udah terlambat. Sebenarnya saya menyesal juga tapi wis kadung cawit sakit dicakar kelambi belakang saya suwek emang. Dihotel emosi perempuan kok singo kalau udah emosi. Enggak peduli itu. Perempuan itu kalau udah emosi nggak peduli mau dimanapun lagi. Cakar-cakar. Akhirnya saya redam, Dek. Memang aku tadi lihat perempuan cantik, iya tapi dasar matanya laki-laki udah tersembunyi masih bisa dilihat. Iya karena aku laki-laki, Dek. Laki-laki itu melihat perempuan cantik tersembunyi apapun pasti tahu, karena aku laki-laki. Kalau aku nggak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Itu langsung kendor cubitannya itu. Coba kalau istri saya tak bawa, saya bisa nanya langsung itu. Masya Allah, gak boleh emosi.
Itu perempuan itu untuk nanam lah, makanya ini sampean-sampean ini jangan lupa ini sawah, perbaiki sawahnya, kasih lipstik, jangan banyak sampah. Mosok perempuan dasternya modal ngono aja. Kasih uang biar senang perempuan itu, kalau senang hidupnya tentram, anaknya juga ikut senang. Jangan suka dimarahi, kalau dimarahi emosi perempuan, kalau dimarahi panas hatinya. Di bawah hati atau di atas hati ada payudara, karena jantung itu di bawah payudara, dan jantungnya panas, payudaranya ikut panas, air susunya panas, baterai santan ini belundu, diminum bayi ya bengek. Makanya kalau teteknya nggak sehat bayinya bengek, maka ada istilah tetek bengek. Loh itulah perempuan untuk nanam, untuk membuat proses casingnya manusia lah. Casing ini dunia, makanya manusia ini casingnya aja, ini tergantung yang nyita aja. Ini dunia, ini casingnya. Tangan ini dunia, maka dia senengnya dunia. Mata ini dunia, wong dari produk dunia kok. Makanya tangan laki-laki dimanapun kalau lihat bokong pasti pengen demek. Ini dunia, ndak usah tangan Pak Direktur, tangan Pak Komisaris, sama aja, wong tangan saya juga sama. Ini dunia, ndak usah heran. Tangan ibu-ibu dunia, maka pengen dikasih gelang, sama aja, yang bedakan remnya tok. Insya Allah kayak kiai ini remnya cakram. Jadi pas direm set itu depan belakang berhenti. Nah rem pelindo ini kan nggak cakram, antromol tadi gitu. Lah ini dunia. Loh makanya yang dunia, yang berasal dari dunia, ya senengnya dunia. Mata ini ya senengnya dunia, kaki ya senengnya dunia, telinga senengnya dunia. Nggak usah heran. Makanya kalau kita dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang nyawanya, yang manusia, yang asli, yang dari langit, yang kenal Allah, tek pengen sholat, tapi bokong ini kan dunia. Makanya ya duduk aja sampai kiainya Robbana ya Robbana, karena nunggu bokongnya belum berangkat. Robbana ya Robbana udah kelamaan nggak dateng ya tombo ati wis pegel nambah niatine dhewe. Kalau udah capek nggak dateng baru kiainya ngamuk, diuruki anjang baru jeruan dal teko itu. Itu dunia ya begitu. Ada orang minta gitu, paring den, tek pingin ngasih yang nyawa ini, yang akhirat. Tapi tangan ini kan dunia, begitu masuk saku, oh kasap 1.000, minggir 50, cari yang 2.000, lemas itu ya biasa. Yang donya. Makanya jangan heran kalau sholat Allahu Akbar, ini kan pengen ngadep Allah, ini wajah tuh iya, tapi mata ini dunia, ya nggak bisa. Begitu melek ini ya, oh sarungnya bolong ya, nggak bisa. Allahu Akbar, kuping ini dunia, begitu toh tet bel kantor masuk. Kalau ada bakso ting bakso. Hujan kretek ya Allah sepatuku kudanan. Nggak bisa yang dunia, wong ini memang dunia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe. Lama ini yakin suwe. Lah ini dunia, makanya nggak usah heran. Yang dunia senengannya dunia. Tetapi kan ini raga punya tugas menghantarkannya nyawa. Sama dengan padi punya tugas mengantarkan beras. Sama dengan debok punya tugas mengantarkan
pisang. Lah manusia punya tugas menghantarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya nanti tiba-tiba ya sudah, satu saat ini semua akan kembali. Nah yang kembali apa? Ya nyawanya. Yang dari dunia ya dikembalikan lagi ke tanah. Itu balik ke tanah, kubur situ, terus dimakan cacing, bosok, ruwak, bosok. Bosokannya cacing diisep sama rumput, rumputnya dimakan sama kambing, kambingnya dipotong bikin anak lagi. Lah itu namanya teori rantai makanan. Makanya manusia, padi, pisang sama. Ada waktunya panen. Kalau padi dipanen sama Pak Tani, pisang dipanen Pak Tani, manusia dipanen sama malaikat Israel, panen aja. Begitu beras diambil, pohon padi ya tidak diurus, dibakar untuk makan sapi. Begitu pisang diambil, pohon pisang ya dibuang ke sungai. Begitu manusia diambil isinya, ya kelontongannya ya dibuang ke kuburan, sama aja. Nah padi walaupun terpisah dari pohonnya, begitu masuk laboratorium tetap ketahuan padi organik atau bukan organik. Walaupun sudah terpisah, orang nggak perlu lihat pohon padinya dulu seperti apa, rekam jejaknya ada di beras, rekam jejak pohon pisang ada di dalam pisang, rekam jejak kehidupan manusia ada di dalamnya nyawa. Ngono dok. Makanya ya cari rekam jejak yang bagus. Itu tangan ini merekam jejaknya nyawa, mulut muni apa wae rekamannya ada di dalamnya nyawa. Sama kayak syuting itu, ngadep saya dari tadi. Itu tugasnya cuman apa? Nyarikan bekal kartu memori. Setelah ngerekam saya, syutingnya dibanting nggak apa-apa. Yang penting memorinya masih ada, diputer keluar gambarnya, sama aja. Manusia juga gitu, makanya cari rekaman yang bagus. Nah orang tidak mendapat rekaman bagus kalau nafsunya tinggi, egonya tinggi. Lah ego itu ada di dalam jasad, makanya jasad disuruh ngurangi makanannya agar ego jasadnya turun. Makanya kalau mata melihat gini, egonya turun, lihat istri gemuk, alhamdulillah, egonya udah turun, alhamdulillah gemuk, tanpa tak kasih makan 3 hari juga masih hidup. Akhirnya ruhani kita merekam alhamdulillah. Tangan pegang panas, masya Allah. Tapi kalau ego tangannya tinggi megang telek, oh telek ini ya yang terekam telek. Sendal hilang, kalau egonya sudah turun, sendal hilang, masya Allah. Tapi ini egonya tinggi, sendalnya hilang, waduh sih ya sudah, kambing ini. Akhirnya yang terekam itu kambing. Begitu masuk laboratorium kok ada kambing dipanggil, beng kok kamu ada dalam hatinya orang ini. Iya ya Allah, fitnah itu ya Allah, fitnah itu, hoax itu dulu. Saya nggak terima karena saya difitnah nyuri sendal, padahal seumur-umur tidak ada kambing nyuri sendal. Lu itu ada, makanya rekaman ini itu pelajaran dasarnya itu sebenarnya. Makanya manusia harus punya rekaman yang baik. Lihat Pak Preskom gini, oh ulang tahun, alhamdulillah beliau belum ada ubannya, nah kan keluar. Nah kalau yang egonya tinggi, udah setua itu, masih nggak ada ubannya, pasti semir 1 kilo itu. Akhirnya rekaman disinya semir 1 kilo. Tapi kalau egonya turun, alhamdulillah. Kita ini punya chip namanya nyawa, sampean jangan lupa. Lihat apapun direkam oleh nyawa. Seperti kamera itu, lihat saya, gitu nanti rekamannya ada itu syuting. Kalau musim kampanye, ada, ada. Itu rekamannya ada semua itu di situ nanti. Sama dengan manusia, dingke wong adus, ono sesuk rekamane. Begitu diputer metu meneh rekamane sampean saumur urip ada. Makanya rekamlah yang
yang bagus. Nah, agar rekamannya bagus, nafsunya harus diturunkan lah. Nafsu diturunkan dengan cara puasa. Makanya orang kalau puasanya ini kuat, nafsu egonya tuh turun. Sebab apa? Orang kalau sudah egonya turun, apa-apa bisa melihat Allah. Ayam naik masjid, itu orang kalau egonya turun, ayam naik masjid, alhamdulillah, masya Allah, ada ayam naik masjid, syukur ya Allah terima kasih. Kenapa? Karena kiai akhirnya bisa mempraktekkan bagaimana membersihkan tele ayam dari atas masjid. Ilmu yang demikian sulit membersihkan tele ayam dari atas masjid bisa dipraktekkan karena ada ayam naik masjid. Nah, kalau nggak ada ayam naik masjid nggak bisa dipraktekkan karena kiai tidak boleh bawa telek ke atas masjid. Jadi alhamdulillah ilmu bisa dipraktekkan karena barokah pitik. Itu. Makanya hati-hati, nafsu itu mengingkari Allah. Contoh, ini mudik lebaran. Orang Surabaya ini yang paling seneng dulu itu rujak cingur. Akhirnya karena musim lebaran cari rujak cingur kemana-mana nggak ada. Sana nggak ada, ke sana nggak ada. Sampai seminggu kepengen rujak cingur. Bayangkan rujak cingur saja udah ngiler. Akhirnya pas halal bihalal ke tempatnya Pak Dirut, Pak Doso, ada rujak cingur. Seminggu kepengen rujak cingur, ada. Ya halal, ya silakan makan, tapi hati-hati. Kalau saya nggak berani makan, karena itu bisa jadi halal buat jasmani, tapi haram buat rohani. Karena nikmatnya mesti luar biasa. Wong kepengen seminggu. Begitu setelah dari Pak Doso seminggu kepengen rujak cingur dapat, tiba-tiba besoknya ke tempatnya Pak Pres, komut. Nah, istilah yang susah buat kiai itu, komut itu komisaris utama. Nah itu kemana Pak komisaris itu tiba-tiba ada ini rujak cingur yang sama. Tapi karena kemarin sudah dapat, akhirnya monggo. Sampun Pak, sampun. Monggo, sampun. Karena udah nggak kepengin. Tapi karena nggak enak sama Pak komisaris ya, dimakan. Enak tempatnya Pak Dirut. Padahal begitu zaman muni enak tempatnya Pak Dirut, zaman ribut sama Allah. Wong hari ini dibagi yang ini kok masih nggak terima, membayangkan yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah inilah. Jadi ini makanya orang kalau puasanya kuat-kuat, ini enak, nafsunya turun, kemanapun kembali kepada Allah. Nah itu loh, maka la'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Lah makanya nafsu ini kalau udah turun, hidup jadi enak, indah. Makanya kita ini kalau orang-orang yang sudah bertakwa enak, lihat apapun kembali kepada Allah. Ini di belakang ada tema keragaman, ya keberagaman apapun juga dari Allah. Makanya orang nafsunya turun ya nggak ribet. Lihat orang Jepang nggak perlu emosi, lihat orang Cina nggak perlu emosi, lihat orang Yahudi nggak perlu emosi. Toh kita hidup bersama-sama. Sekarang orang Jepang nggak datang, tapi mic-nya datang. Ini kan bikinan Jepang. Ya, jadi kita ngaji ini pun melibatkan orang Jepang. Kita ngaji melibatkan kipas angin mereknya Mas Pion, Cino sih gawe. Kalau kita malam longok-longok pengen ngerokok, gudang garam Cino. Pergi haji kita nggak bisa jalan kalau nggak ada pesawatnya orang Yahudi. Wong Pak Habibie disuruh bikin pesawat nggak jadi, wong namanya tetuko, sing teko ra tuku, sing tuku ra teko. Makanya kiai-kiai nggak ada yang ribet. Istri kita cantik-cantik karena parfum dan bedaknya orang Prancis. Nasrani karena bedak Surabaya nggak mau make, wong beras ditumbuk ya blonteng kah. Biasa aja hidup itu begitu. Iya, kita ngaji gini misalnya, ya ngaji ini baik, wong pengajian. Ya makanya kalau saya mengatakan saya lah orang terbaik hari ini, ya bisa saja, wong saya sendirian ngomong di depan minumannya banyak. Tapi saya juga nggak bisa terbaik di sini karena baiknya saya ada panitia yang bikin pengajian. Kalau nggak ada panitianya ya saya nggak ada di sini.
Lah terus siapa yang terbaik? Ya panitia pasti mengatakan saya yang terbaik. Saya mengatakan kalau saya nggak datang pengajianmu jelek. Lah itu baru 2 udah ributnya luar biasa. Belum lagi kalau sampean ikut-ikutan. Ya ini menjadi baik karena saya mau hadir. Coba kalau saya nggak ada yang datang, itu bukan pengajian namanya. Lah apa? Cek sound. Bukan kayak gini. Lah orang-orang yang sudah mengembalikan semua kepada Allah, enak, nggak ribet, biasa aja orang. Terus kita misalnya ini pengajian jadi indah karena ada yang nata kursi. Apa yang nata kursi itu sholat subuh? Ya belum tentu. Jangan-jangan yang nata kursi nggak sholat subuh, tahu. Sama kita makan jadi enak karena apa? Ada bumbu. Bumbu bisa enak karena diulek pakai cowek. Kita nggak pernah tahu waktu bikin cowek itu bikin cobek. Jangan-jangan pas airnya kurang dikencingi juga nggak tahu gitu. Hidup itu indah. Jadi orang itu kalau sudah mengembalikan semua kepada Allah, nyaman, udah gak ribet. Orang Surabaya ini nggak punya garam, yang punya garam orang Madura. Sampai nggak tahu waktu orang Madura bikin garam, jangan-jangan kebelet pipis kolamnya dipipisi, ya nggak ngerti kita. Makanya jangan mudah berburuk sangka sama orang, biasa aja hidup itu. Ini makanya akhir-akhir ini begitu orang takut puasa, ini orangnya ribut aja, dikasih apa ribut, dapat apa ribut, itu biasa aja. Ini ngaji, ya ini ngaji, ini minumnya kopi. Kopi ini kita nggak ngerti, jangan-jangan yang metik kopi ini belum gajian, ini kita nggak tahu. Jangan-jangan yang metik kopi malah mati digigit ular. Maka semua kembalikan aja deh kepada Allah. Nah ini syaratnya apa? Nafsunya turunkan minimal dengan mengurangi makan. Kita bisa berlatih untuk menghadirkan dalam setiap kehidupan merasa ada Allah, sehingga apapun rekamannya bagus. Makanya kepala sering diajak ngerekam kalau zikir la ilallah, biar kepalanya ini merekam Allah, tangannya pakai tasbih Allah, ya Allah, ini rekamannya Allah, semua direkam. Makanya sampean jangan heran, rekaman kita ini terhubung langsung dengan servernya Allah, namanya Lauhil Mahfud. Sama kayak sampean, karena punya kartu handphonenya, bisa di GPS kemanapun. Sama dengan manusia, mau lari kemanapun di GPS sama Allah. Loh ya inilah, nah ini yang bisa kita ambil dari yang namanya puasa itu ini. Nah ini halal bihalal ini Pak, ini amma ba'du. Nah ini baru muqaddimah selesai. Loh saya belum mulai ngaji. Lah kan saya baru amma ba'du. Loh ngajinya kiai itu ada amma ba'du. Dari tadi sudah amma ba'du belum saya? Ya belum. Ini baru amma ba'du, jadi ini baru muqaddimah. Ini baru pembukaan. Loh inilah artinya ini, pokoknya tahun depan ini jangan kaget, puasa aja deh. Itu jadi jalani puasa dengan sukacita. Makan ya silahkan. Boleh kok puasa itu kalau nggak tahan makan. Boleh aja, tapi jangan masuk ke belakang kindil-kindil itu. Kapan haus pengen es jeruk apa pengen es kopior gitu, minum aja. Kamu boleh. Yang penting tidak masuk ke belakang kindil-kindil di leher ini loh. Batas mulut itu kan di kindil-kindilnya itu. Makanya sikatan boleh, nyicipi makanan boleh, tapi jangan masuk ke belakang kindil-kindil itu. Batas mulut itu bukan di sini, tapi di dalam itu. Yang ada giwil-giwilnya itu lah. Nah, kalau tidak masuk ke belakang itu, kemu boleh, sikatan boleh. Apalagi sikatan karena bukan makanan, jadi tidak ada orang niat makan odol, itu tidak ada. Tapi kalau es campur begitu masuk ya haram, langsung batal. Enak kok puasa itu. Yang tidak boleh itu ngentut di air. Karena kalau ngentut di air, airnya langsung masuk celup ke dalam. Saya udah membuktikan berkali-kali kalau renang kentut, begitu yang keluar pertama air. Cur gitu. Makanya sampean kalau enggak bisa paling gampang kentut di dalam air, nanti dia berfungsi seperti apa yang biasa dicelup itu apa, dul kolak, sama kayak gitu. Nanti terus langsung mulek terus keluar.
Nah itu tidak boleh, makanya puasa itu nggak boleh kentut di air karena airnya masuk. Tapi kamu nggak apa-apa, ngemut permen lollipop juga nggak apa-apa. Yang penting tidak masuk ke belakang kindil-kindil itu, bang, itu batasnya di situ. Itu batas minimalis pokoknya. Jadi puasa itu kangen sama istri, wel, tidak apa-apa, boleh. Yang penting jangan di situnya aja. Ini yang kadang orang tidak memahami, dipikir ngono ra oleh demok, boleh aja. Keuangan wal gludung. Yang penting jangan itunya aja. Kalau bisa, kalau enggak ya jangan. Duit apa sih itu? Sore-sore masak, ngicipi boleh, yang penting tidak ditelan sampai ke belakang. Til-kintil. Itu aja. Nah inilah makanya semoga ini mengingatkan kita semua tentang puasa. Selebihnya nanti ada hal yang lain. Kalau masih ada waktu ya kapan lah kita sambung lagi. Ini muqaddimah aja untuk menjelaskan biar kita nggak takut puasa. Karena puasa ini kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.